Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dari kelas 11 TKR 2. Asal sekolah SMK Negeri 3 Kuningan. Di sini saya akan menyampaikan dan memberitahu serta mempraktekkan overhaul karburator, komponen-komponen dan fungsi-fungsinya, serta menjelaskan saat posisi stasioner, putaran mesin, kecepatan rendah, sedang, tinggi, dan akselerasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pemeriksaan karburator, overhaul segala macam, kita harus menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Misalnya ada obeng min, obeng plus, tang obeng plus besar, kunci 14, 12, dan obeng min besar. Pertama di sini kita lihat dulu. Ini adalah komponen saluran bahan bakar. Di mana saluran ini adalah saluran bahan bakar yang akan masuk melewati karburator ke sini. Dan ini adalah sensor-sensor. Dan ini adalah air horn. Ini adalah pompa. Pompa untuk mendorong bawah bahan bakar. Dan ini adalah throttle gas utama. Seperti itu. Lalu setelah itu kita bongkar si baut-bautnya. Setelah baut-baut dibuka, kita buka karburator. Nah, ini adalah namanya komponen pelampung. Dan ini adalah namanya needle pump. Di sini ada power piston. Power piston berfungsi untuk memompa bahan bakar saat proses akselerasi. Dan pelampung adalah tempat atau komponen untuk menyesuaikan apakah bahan bakar sudah cukup berada pada floating chamber atau belum. Dan di sini ada needle valve. Needle valve berfungsi sebagai penentu apakah bahan bakar sudah cukup atau belum. Dan untuk proses overhaul, semua lubang-lubang di sini harus kita semprot menggunakan karbu cleaner. Semua lubang ini lubang ini harus kita semprot menggunakan karbu cleaner supaya bersih. Lalu lubang ini juga harus kita semprot menggunakan karbu cleaner. Seperti itu. Dan untuk komponen-komponen fungsinya, di sini lubang kecil ini namanya air blender. Air blender adalah posisi di mana bahan bakar udara dicampur lalu melewati idle pot. Di sini, lalu ini adalah slow jet. Slow jet juga adalah proses di mana udara dan bahan bakar tercampur. Tapi saat posisi kecepatan kendaraan itu rendah, melewati ini, slow port, dan ini adalah namanya nozzle akselerasi. Nozzle akselerasi adalah nozzle yang berfungsi atau akan menyemprotkan bahan bakar saat proses akselerasi terjadi. Seperti itu. Dan ini adalah venturi primer. Dan ada venturi sekunder. Setelah itu kita cabut ini. Lalu kita akan mencabut main jet dan secondary jetnya. Lalu kita buka kedua baut ini menggunakan kunci T. Setelah baut ininya terbuka, kita akan menjelaskan bagaimana proses pencampuran bahan bakar itu terjadi. Nah, saat kecepatan sedang, bahan bakar akan bercampur lewati yang namanya main jet. Main jet di sini lalu akan masuk, dan di sini terjadi proses pencampuran antara bahan bakar dan udara yang akan disemprotkan oleh nozzle dan akan turun ke bawah. Dan saat kecepatan sedang ke tinggi juga di sini. Lalu saat proses kendaraan mengalami kecepatan drastis atau akselerasi, nozzle secondary
bahan bakar akan masuk melewati nozzle secondary, lalu masuk melewati venturi sekunder. Dan di venturi sekunder ini akan terjadi proses pencampuran bahan bakar dan udara, sehingga akan disemprotkan oleh nozzle, lalu akan turun ke bawah. Seperti itu. Dan untuk proses overhaul, kita harus membersihkan semua bagian. Ini menggunakan carbo cleaner seperti ini. Ini adalah pompa di mana supaya untuk mendorong bahan bakar masuk melewati idle. Itu dengan cepat atau dengan efisien.